Buat kalian yang menonton video ini, kalian benar-benar beruntung sekali, karena sebentar lagi kalian akan mengetahui episode akhir dari cerita Boruto kecil menuju time skip. Ingat, video ini bukan kepalsuan, seperti teori atau spekulasi, melainkan real yang sudah terjadi dalam manga resmi Boruto. Sekedar info saja bagi kalian, anime Boruto yang kalian tonton sekarang ini, alur ceritanya adalah bersumber dari manganya, jadi walaupun anime Boruto sedang hiatus, kalian tetap akan mengetahui alur cerita Boruto ke depannya. Salah satu yang terpenting adalah Boruto kecil menuju time skip. Video ini adalah kisah tentang perjalanan Boruto dan Sasuke yang sudah menjadi buronan seluruh dunia shinobi. Video ini admin bersumber dari manga Boruto chapter akhir, yaitu chapter ke-80. Selama ini, Sasuke mampu mendeteksi cakra Naruto yang berada di dimensi lain. Anehnya, Sasuke tidak bisa merasakan cakra Naruto yang berada di dimensi Daikokuten sehingga langsung percaya saat mendengar berita Naruto telah mati. Sasuke dan Naruto mampu mendeteksi keberadaan satu sama lain melalui cakra mereka meski berada di dimensi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh resonansi segel matahari dan bulan yang diberi oleh Hagoromo. Walaupun kedua segel ini telah menghilang, namun kemampuan sensorik Sasuke dan Naruto tetap bertahan. Contohnya adalah ketika Sasuke mendeteksi cakra Naruto yang berada di dimensi Momoshiki dan dimensi Ishiki saat diculik oleh mereka. Tapi anehnya, Sasuke tidak bisa merasakan cakra Naruto yang terjebak di dimensi Daikokuten, sehingga langsung percaya kepada berita hoax yang disebarkan oleh Kawaki jika Naruto telah mati dibunuh oleh Boruto. Mungkin hal ini disebabkan oleh rusaknya Rinnegan milik Sasuke, atau karena keistimewaan dari dimensi Daikokuten itu sendiri. Mengingat waktu tidak berjalan di sana, atau justru karena dimensi Daikokuten berisi kubus-kubus hitam yang mampu menghalau kemampuan sensorik. Sehingga keberadaan Naruto tidak terlacak Sasuke, dan juga Sasuke akan pergi membawa Boruto untuk berkelana sambil melatihnya. Sasuke melakukan ini untuk melindungi Boruto atas permintaan Sarada. Dan Sasuke siap bertaruh nyawa dan bersedia menjadi buronan lagi untuk mengemban tugas ini. Di chapter 80, Sasuke datang untuk menyelamatkan Boruto dari kepungan tim Shikadai dan akan melindunginya dari para pemburu lain atas permintaan Sarada. Sasuke mungkin telah mengambil keputusan yang salah, namun Sasuke akan menaruh kepercayaannya kepada Boruto karena Sarada. Sasuke akan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi memenuhi permintaan Sarada ini. Sasuke dan Boruto bertemu dengan Eida dan Daimon. Eida mengatakan kepada Boruto kalau dia merasa bersalah. Tapi dia tidak akan menggunakan Sendigannya untuk mencari jejak Boruto ketika lari dari desa. Walaupun dia dipaksa oleh Shikamaru dan Kawaki, dia tetap tidak akan melacak Boruto, karena hanya itu yang bisa dilakukan Eida atas permintaan maafnya. Seketika itu Boruto mengatakan kepada semuanya, "Aku harus tumbuh menjadi lebih kuat, aku akan berlatih sampai lebih kuat. Hingga kalian tahu siapa aku. Aku adalah Uzumaki Boruto, anak dari Hokage yang asli, dasar brengsek." Sasuke membalas, "Sudah saatnya kita pergi dari sini, seluruh desa sedang melacak keberadaan kita. Walaupun mereka tidak ada informasi dari Senrigan Eida, mereka akan melakukan hal yang diperlukan untuk mencari kita, ayo kita pergi." Boruto menjawab, "Terima kasih Paman, karena kau ada di pihakku, aku merasa bersyukur walaupun apa yang sudah terjadi saat ini. Dan aku minta tolong kepadamu Eida, untuk mengucapkan terima kasihku kepada Sarada, yang telah mengirim Paman Sasuke padaku." Setelah itu mereka pun pergi menjauh dan meninggalkan desa Konohagakure, dengan identitas sebagai ninja pelarian pembunuh Hokage. Sebenarnya pada era generasi baru, selain Boruto sendiri, tidak banyak yang tahu bagaimana sosok Sasuke yang dulu. Mereka hanya mengenal Sasuke yang sekarang tanpa mengetahui shinobi seperti apa dia dahulu. Dahulu Sasuke pernah menjadi seorang pembunuh, menjadi ninja pelarian, hingga menjadi buronan internasional. Hal itu Sasuke tempuh sebelum menjadi sosok yang sekarang. Dahulu Boruto pernah berkata kepada Sarada, "Sarada, yang sebenarnya aku tuju adalah menjadi shinobi seperti ayahmu. Aku akan mengikuti jalan ninjaku sendiri, yaitu menjadi shinobi seperti Paman Sasuke." Perlahan, langkah demi langkah, tanpa disadari Boruto mulai masuk ke arah jalan ninja yang ingin ia tujui, dan kini, hampir dari semua itu Boruto capai seketika setelah dirinya mulai dicap sebagai orang asing yang membunuh pahlawan perang dunia shinobi keempat, Hokage ketujuh, Naruto Uzumaki. Dan dengan hal ini juga secara tak langsung menjadikan dirinya sebagai buronan. Tujuan menjadi shinobi seperti Sasuke hampir tercapai sepenuhnya, meskipun bukan jalan seperti ini yang ia maksud.
Melihat situasi ini, apakah itu akan berakhir dengan skenario buruk? Atau justru malah sebaliknya, mengingat bahwa masih ada satu ramalan Otsutsuki lagi, yang mengikat diri Boruto selain ramalan Momoshiki? Dahulu Toneri pernah berkata, meskipun kau dalam keadaan yang terpuruk, kelak kau akan bertemu dengan pilihan yang sulit, namun mata itu mampu mengubah takdir saat kau membangkitkannya. Toneri adalah Otsutsuki keturunan Hamura di bulan yang memberikan Boruto informasi tentang mata Jougan miliknya. Nah, karena Toneri adalah Otsutsuki, maka secara otomatis dia tidak terpengaruh kekuatan Eida. Jadi Toneri masih ingat dengan Boruto. Sudah begitu, Toneri pun sepertinya banyak tahu soal Jougan. Dia bisa jadi sekutu yang tepat untuk menampung dan melatih Boruto. Orochimaru justru berpotensi menjadi sekutu Boruto, karena Orochimaru akan mengikuti jalan yang Sasuke ambil sama seperti yang terjadi di Perang Dunia Shinobi keempat dulu. Meski belum diketahui apakah Orochimaru benar-benar terdampak oleh Zeno atau tidak, namun jika Zeno berhasil mempengaruhi Orochimaru sekalipun, selama Sasuke berada di pihak Boruto, maka Orochimaru mungkin tidak akan menjadi musuh mereka. Sebab, Orochimaru tertarik dengan jalan yang Sasuke ambil sejak dibangkitkan kembali saat Erang Dunia Shinobi keempat dulu. Setidaknya, Orochimaru adalah salah satu sekutu paling potensial yang bisa langsung membantu Sasuke dan Boruto. Selain itu, Orochimaru juga mungkin akan berpikir rasional seperti Sasuke dengan memperhatikan semua kejanggalan yang ada, untuk memastikan kebenaran fenomena Zeno yang melanda seluruh dunia Shinobi. Orochimaru bisa memeriksa dokumen anak Hokage itu yang pernah direbut Mitsuki saat tes Sennin Modo dulu. Selain itu, Orochimaru juga bisa menonton sisa ingatan Mitsuki yang tersimpan di labnya. Sebab, Zeno tidak akan mempengaruhi materi fisik, contohnya seperti ikat kepala Sasuke tetap dipakai Boruto, dan fisik Boruto tidak berubah menjadi seperti Kawaki atau sebaliknya. Bahkan, Orochimaru juga mungkin bisa menimpa ingatan Mitsuki yang dipengaruhi Zeno dengan backup ingatan lamanya, atau mereset ingatan Mitsuki dan semacamnya untuk menyadarkan putranya tersebut. Dalam cerita spoiler manga Boruto chapter selanjutnya, dijelaskan bahwa Amado sang ilmuwan jenius merupakan orang yang terakhir tidak terpengaruh dengan kekuatan Eida dan dia hanya berpura-pura saja. Pada awalnya kita melihat bahwa Amado tidak terpengaruh oleh kemampuan Eida, Amado hanya berpura-pura untuk terpengaruh dengan kekuatan Eida. Di panel selanjutnya kita dilihatkan dengan Mitsuki mengejar Boruto, mereka sudah mendekati perbatasan Konoha. Kemudian Sasuke membagikan sebuah lokasi dan menyuruh Boruto untuk menemui Orochimaru. Sasuke mengatakan kepadanya bahwa dia akan bertemu dengannya nanti setelah menangani situasi di desa. Setelah itu Sasuke kembali ke desa dan memberitahu semua orang bahwa Boruto telah pergi, dan kita tidak dapat membujuknya lagi. Mata Jougan milik Boruto dalam cerita manga Boruto chapter 80 dijelaskan bahwa mata ini akan aktif. Aktifnya Jougan Boruto ini membuat dirinya nanti bisa teleportasi ke dunia para dewa. Untuk diketahui bahwa Boruto kini telah menjalani masa kelam setelah nasibnya ditukar Eida dengan Kawaki, dan Boruto pun kini memulai hidup baru dan berjuang untuk mengembalikan keadaan di mana dirinya sekarang menjadi musuh Konoha. Kekuatan Eida begitu dahsyat sehingga bisa membuat nasib Boruto dan Kawaki tertukar. Walaupun manga Boruto chapter 81 akan rilis di bulan Agustus mendatang, namun ada beberapa spoiler sudah bermunculan mengenai bocoran manga Boruto chapter 81 tersebut sudah bermunculan dan membahas mengenai fakta dari Code yang akan bergabung dengan Boruto. Dalam manga Boruto chapter 81 itu, Code akan menyerang desa Konoha dengan beberapa pasukan Juubi miliknya. Meski begitu, Momoshiki lebih menyebalkan dari Kurama, karena tidak berhenti untuk menghasut Boruto agar putus asa. Namun mudahnya menjalin komunikasi, membuat Momoshiki dan Kurama sama-sama berguna sebagai informan pribadi bagi wadah mereka. Contohnya seperti yang terlihat saat Kurama menjelaskan tentang Juubi dahulu kepada Naruto, atau ketika Momoshiki mengkonfirmasi tentang Shinjutsu, keberadaan Shibai, dan Zeno. Setidaknya, terjalinnya komunikasi secara terus-menerus di antara Momoshiki dan Boruto akan mengerucut pada dua hasil yaitu, Boruto akan terhasut oleh Momoshiki, atau Momoshiki yang justru berhasil dijinakkan oleh Boruto. Dahulu sebelum menciptakan Boruto, Masashi Kishimoto menciptakan Naruto karena terinspirasi dari manga Dragon Ball karya Akira Toriyama. Sementara itu, beliau menciptakan Boruto karena terinspirasi dari kehidupan anaknya sendiri, bukan keseluruhan ceritanya, tapi putra Kishimoto ini menjadi inspirasi di balik Boruto yang menginginkan perhatian dan pengakuan dari Naruto selaku ayahnya. Di mana hal ini adalah cerminan dari putra Kishimoto, yang juga menginginkan hal yang sama dari Kishimoto sendiri,
Dulu, hubungan Kishimoto dan putranya renggang karena beliau sibuk menggambar Naruto sehingga tidak bisa menemani sebagian besar masa kecil sang anak. Untungnya, hubungan mereka membaik setelah Naruto tamat, karena Kishimoto bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluarganya. Meski ikut menggarap Boruto, namun jadwal beliau cukup longgar karena manga Boruto terbit bulanan. Oke, mungkin itu sedikit intermezzo buat kalian tentang asal-usul cerita Boruto ini. Sekarang mari kita lanjut lagi ke ceritanya. Saat pertemuannya yang pertama kali dan kalah melawan ninja di Konoha, Katasuke bertugas meneliti tubuh Kawaki. Terungkap bahwa sebenarnya tubuhnya telah diimplan oleh modifikasi peralatan senjata ninja. Artinya Kawaki merupakan seorang cyborg. Oleh organisasi Kara, bentuk organnya telah dimodifikasi penuh. Tangannya telah diubah menjadi teknologi Nanadaime dalam anime. Sistem saraf dan saluran darah sudah dirombak habis. Berbeda dengan Mitsuki yang menggunakan teknologi organik, Kawaki diubah oleh organisasi Kara menggunakan teknologi non-organik. Sayangnya, tubuhnya sangat menolak cakra. Akibatnya, Kawaki merasakan sakit luar biasa bahkan lumpuh secara perlahan.